semuanya, selamat datang di Mata Ita Channel. Bersama saya, Versi Pandi, guru IPA di SMP Negeri 2 Lobalain. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan klik like, share, and subscribe untuk mendukung video pembelajaran ini. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Materi ini merupakan materi IPA pertama yang akan adik-adik semua pelajari di kelas 7. Jadi, buat adik-adik semua, selamat ya, kamu sekarang sudah berada di tingkat SMP. Tentu, waktu masih SD, adik-adik semua sudah pernah belajar tentang IPA, bukan? IPA atau singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, kira-kira apa saja yang ada di sekitar kita? Mulai dari matahari, awan, rumah, manusia, hewan, bahkan tumbuhan, itu merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Dalam IPA, semua benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita pelajari atau amati disebut sebagai objek pengamatan IPA. Objek pengamatan IPA terdiri atas objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik adalah objek yang terdiri atas benda hidup. Contohnya tadi manusia, hewan, tumbuhan, itu adalah contoh-contoh objek biotik. Sementara objek abiotik adalah objek yang terdiri atas benda tak hidup atau benda mati. Contohnya batu, air, tanah, udara, rumah, awan, dan matahari. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Mulai dari objek yang ukurannya sangat kecil atau minim, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom, juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Untuk mempelajari suatu objek pengamatan, diperlukan langkah-langkah yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah yaitu cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah lingkungan. Adapun langkah-langkah tersebut, pertama, kita merumuskan masalah. Misalnya, kita akan meneliti atau mengamati tentang pertumbuhan kacang hijau. Kita merumuskan masalah apakah kacang hijau itu dapat bertumbuh di tempat yang gelap. Setelah merumuskan masalah, kita buat pengumpulan data. Kita bisa mencari data tentang kacang hijau, tentang pertumbuhan tanaman, tentang cahaya, pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Kita bisa mengumpulkannya lewat internet ataupun buku-buku yang relevan. Setelah mengumpulkan data, kita membuat hipotesis atau dugaan sementara. Jadi kita buat suatu perkiraan. Misalnya, iya kacang hijau itu bisa bertumbuh di tempat yang gelap. Setelah itu, kita melakukan eksperimen atau percobaan. Dalam percobaan ini kita ingin membuktikan hipotesis kita benar atau tidak. Setelah melakukan percobaan, tentu kita akan mendapatkan hasil dari percobaan tersebut, yaitu kita buat kesimpulan. Misalnya hasil dari percobaan tersebut membuktikan bahwa kacang hijau bisa bertumbuh di tempat yang gelap, tetapi dalam waktu yang lama. Setelah menarik kesimpulan, kita mempublikasikan hasil dari pengamatan kita dalam bentuk tabel, grafik, ataupun gambar yang relevan. Dalam pendidikan IPA, ada 3 keterampilan yang harus kita miliki, yaitu yang pertama pengamatan atau observasi. Pengamatan ini
mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi. Kita merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Misalnya, kita mengamati tentang pohon. Kita menjelaskan ciri-ciri dari pohon, warna daunnya hijau, berbatang besar, berakar tunggang, dan lain-lain. Yang ketiga, mengomunikasikan. Kita mengomunikasikan hasil penyelidikan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sangat kompleks, sehingga untuk memudahkannya dibuat pengelompokan IPA yang membagi dalam beberapa cabang ilmu. Yang pertama, fisika, yaitu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi, itu mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa, mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Jadi adik-adik, dengan belajar IPA, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu yang pertama, kita bisa memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Misalnya, kita jadi tahu mengapa matahari dapat bersinar. Yang kedua, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Yang keempat, kita bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apakah kesimpulannya? Demikian video pembelajaran kali ini tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebagai bahan evaluasi, ada hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap 2 objek biotik dan 3 objek abiotik di sekitarmu. Kemudian, komunikasikan ciri-ciri objek hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel. Di sini Ibu berikan contoh tabel yang akan kalian lampirkan. Oke, jadi di akhir video, Ibu mengucapkan selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa dikerjakan dan dikirim tugasnya ya. Jika ada pertanyaan, kalian silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa.